datang, saudara. Itu yang mereka beritakan. Tidak pernah ada namanya untuk perintah baru, tidak pernah. Kalaupun ada nanti ada perintah baru, itu sudah digoreng-goreng. Kalau kau baca di mana Yohanan 13 itu digoreng-goreng, saudara. Seolah-olah itu diberitakan perintah baru, maupun juga surat-suratnya oleh namanya Yohanan. Ya, kalau engkau baca Yohanan sana, dia bilang perintah yang sudah ada. Di situ nanti dikonekin lagi namanya ke Yohanan 13. Yang dimaksud sebenarnya sana yang sudah ada adalah namanya Taurat dan kitab para nabi, saudara. Tapi digoreng oleh penulis tadi karena dikasih catatan kakinya, dikembalikan namanya Yohanan 13 maupun Yohanan 1, saudara. Jadi seolah-olah itu namanya diajarkan Tuhan Yesus ini, itu namanya Matikias sampai Wahyu. Itulah yang ada di kepala-kepala orang yang di mana-mana, saudara. Itu ajaran-ajaran dari mimbar. Sedangkan yang namanya Matikias itu sampai Wahyu itu berapa ratus tahun kemudian baru ada, dikumpulkan jadi buku, dikanonisasikan jadi buku, saudara, ya, supaya ingat peristiwa yang lalu itu, bagaimana orang Israel itu memperlakukan namanya Yesus, saudara. Tidak pernah ada bikin ibadah baru terus namanya buang Taurat, kagak ada, saudara. Maka dia bilang, dari dulu sampai zamannya namanya Yohanan ini, Nabi Yohanan ini, mereka namanya menggagahi, memperkosa. Makanya dilanjutkan tadi 17-nya, mendingkan langit dan bumi ini lenyap daripada namanya satu titik, saudara. Siapa yang ngomong ini loh? Tuhan sendiri, Tuhan, ya, yang suruh menulis ke Mose ini, saudara. Hanya persoalan sekarang ada sekolah sekarang dengan buku-buku gerejanya dipisahkan antara bapak dengan anak, saudara. Coba kalau bapaknya bilang namanya Sabat, anaknya bilang namanya Minggu. Coba kalau sudah begini ini, saudara, apa yang terjadi? Ya. Makanya perlu sekali Anda ini namanya baca kitab suci supaya engkau tidak ditipu. Ya. Yang jelas tadi yang engkau baca Yeremia ini, kau catat baik-baik ini, ulang baca lagi. Makanya perlu Anda ini baca namanya Yeremia. Oh, zaman Yeremia, raja siapa? Ya, coba bayangkan aja, dari Yeremia ini kan dia masih muda, zaman Raja Yosia, ya, sampai terakhir sana anak-anaknya Yosia ini bernama Sedekia ini apa diperingatkan Yeremia? Enggak diperingatkan, ya, supaya takluk saja Raja Babel, jangan engkau melawan. Akhirnya Sedekia pun sendiri mengabaikan perintah Tuhan. Akhirnya Yerusalem tadi yang dibangun oleh Salomo ini tadi, yang dari hancur, saudara, hancur berantakan. Ya. Saya ini pembaca, saudara, melihat keadaan sekarang ini miris, kasihan. Nah, sudah banyak orang mati gelimpangan. Kurang apa sekarang menegur kemana manusia? Enggak? Melalui apa? Ya, peperangan, penyakit, apalagi kelaparan dan lain sebagainya. Yang terakhir sekarang ini melalui penyakit apa namanya? Halo, sampar bernama corona. Kurang apa saja sudah mati bergelimpangan orang. Ya. Kenapa seperti itu? Karena melanggar undang-undang. Sudah ditulis belum? Halo, sudah ditulis. Kalau engkau baca di sana, ya, akhirnya nanti ada namanya malapetaka. Kalau engkau baca berapa? Yesaya 24 ayat 1 sampai 5, coba dibaca. Judulnya apa itu? Yesaya 24. Ucapan ilahi terhadap Israel. Yesaya 24. Membuat tentang akhir zaman. Baca judulnya yang di Lembaga Kitab Indonesia. Bumi dihancurkan. Bumi dihancurkan. Terus baca. Sesungguhnya Yahweh akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam, seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya, seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib
Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjualnya. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya, sebab Yahweh lah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu ya, dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian. Melanggar undang-undang, merubah ketetapan, saudara, ya, akan dihancurkan nanti. Coba, ya. Akan dihancurkan nanti suatu saat, kapan tidak tahu. Betul? Karena tanda-tandanya ini sangat jelas, sudah tertulis kok, sangat jelas, saudara. Nah, karena mereka melanggar undang-undang. Yang melanggar undang-undang itu siapa? Halo? Yang melanggar undang-undang itu siapa? Orang Israel. Penyurat palsu ini, orang-orang yang di mimbar ini pelanggar, diajarkan kepada jemaatnya, saudara. Pelanggar ini sebenarnya dari mimbar ini, saudara. Cemar. Apa? Sudah dinubuatkan enggak? Sudah dinubuatkan. Dinubuatkan di mana? Ya. Kalau engkau baca, halo, Daniel dengan Yesaya ini duluan siapa? Halo, Daniel dengan Yesaya duluan siapa? Duluan Yesaya. Baru namanya Daniel sudah dinubuatkan enggak? Merubah namanya waktu, merubah namanya hukum. Baca Daniel 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Halo. Mereka mengubah nggak sekarang ini? Mengubah waktu nggak? Mengubah. Nah, halo yang tegas-tegas di jemaat ini. Mereka sekarang itu mereka benar-benar mengubah waktu nggak? Waktunya Tuhan coba saudara yang tahu. Misalnya petang, apanya pagi dan petang atau petang dan pagi? Dari petang ke petang. Itu waktunya Tuhan atau waktu manusia? Waktunya Tuhan. Ajaran Tuhan itu namanya Dari petang ke petang. dari petang ke petang. Sekarang Dari tengah malam ke malam. melawan ketetapan Tuhan nggak? Menyimpang. Itu melawan, saudara, melawan, menyimpang dan luar sebayarnya. Mengubah hukum. Halo. Sekarang orang mengubah hukum nggak sekarang ini? Yang saudara lihat, saksikan zaman saudara ini, mereka merubah hukum Tuhan nggak? Merubah hukum. Ya mas, mana yang paling tahu saudara itu kalau mereka tahu merubah hukum itu? Yang paling tahu saudara? Hari Sabat jadi hari Minggu. Apalagi? Perayaan-perayaan ditinggalkan. Itu merubah hukum, saudara. Perayaan-perayaan itu diperintahkan di mana? Imamat berapa? Imamat 23. Jadi Imamat 23 itu diperintahkan namanya yang sudah ditetapkan ini tidak boleh namanya dirubah. Satu hukum berlaku kepada orang Israel maupun Orang asing. asing. Tidak boleh dirubah. Kalau kau mengharapkan dari mimbar ini, lu tidak akan dapat apa-apa. Saya ini kan 21 tahun. Saya ini bukan aslinya pengangguran. Saya ini pengusaha. Alat berat, sukun alat berat. Kalau dulu menjelajah seluruh Indonesia itu cari uang.
Boro-boro namanya mau baca kitab suci, saudara. Tahun 2000 itulah Tuhan tuh mengambilku. Bukan orang pendeta datang di sini. Gitu? Tidak pernah ada satu pendeta pun yang mengajari. Tapi Tuhan sendiri mengajari aku melalui namanya pembacaan kitab suci. Kalau kau baca di sana, iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Iman itu timbul dari namanya pembacaan kitab suci. Ya, saya punya iman. Iman saya dari tahun 2000 sampai saya bicara itu, saya tidak mau lagi berurusan namanya dokter maupun namanya obat. Itulah iman saya. Iman saya bahwa Yahweh lah yang jadi manusia sampai saya bicara ini, sehingga saya tidak takut. Corona pun saya tidak takut. Ya? Kalaupun saya ikut namanya suntik corona itu, ya, karena katanya harus patuh kepada pemerintah. Ya? Kenapa saya tidak takut? Ada jaminan nggak? Halo jemaat. Ada nggak jemaat kami itu? Kamu nggak boleh takut namanya corona, ada nggak? Ada. Di mana? Mazmur 91 sana dimasukkan supaya ini diingat sampai lamanya, supaya ada di lidahnya, di mulutnya. Makanya kalau engkau baca namanya Ulangan 31 sana itu berbentuk namanya apa? Pujian. Makanya Ulangan 32 pun sendiri itu juga namanya pujian, supaya itu tidak hilang, supaya setiap saat lu ingat bahwa ada jaminan, saudara. Kalau engkau mendengarkan baik-baik, engkau mengenal akan aku, makanya ada jaminan. Saya ini dijamin Tuhan 21 tahun, saudara, ya kan? Salah nggak namanya apa? Salah nggak namanya tabib? Halo? Ya? Tidak salah. Ya? Karena katanya apa? Matitia berapa? 9 ayat 12, coba baca. Yeshua mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Sehingga saya bilang keluarga saya di Sumba ini, tolonglah, datanglah Jakarta. Jakarta ini banyak sekali ahlinya, banyak juga orang kaya. Kalau orang kaya itu mau suruh cepat mati atau dia bertahan hidup, supaya apa? Supaya duitnya kegaruk, saudara. You know? Di Jakarta ini banyak sekali ahlinya, saudara. Ya? Makanya kalau orang sakit itu, orang kaya itu masuk kamarnya lalat nggak boleh ada. Tanya namanya dialah. Dela, kalau orang kaya itu kelas 3 atau VIP? Halo? Pasti namanya VIP. VIP itu Dela. Tiap saat nggak dipel nggak? Waktu lihat nyamuk itu dikejar-kejar nggak nyamuk itu? Waktu lihat nyamuk itu ada di situ di kamarnya orang kaya, harus dikejar-kejar, saudara. Dikejar. Karena satu nyamuk ini bisa membunuh orang kaya, sehingga harus dikejar. Matikan itu nyamuk supaya ini tidak mati orang kaya. Setiap datang orang kaya, uangnya banyak yang masuk. Tapi kalau lu ini orang-orang miskin ini, lu kelas 3 gak bayar. Makanya kalau kelas 3 ini lu cepat mati juga gak akan kecewa, menyusahin aja. Ya? Beda dengan saya ini, pada waktu saya baca kitab suci tadi, saya punya iman bahwa Yeshua lah datang di bumi itu, yang disalib itu, itulah yang jaminan. Kalau orang dibilang orang ada ngeledek-ledek, oh Tuhanmu kasihan banget, babak belur, you know? Nah kalau kita tidak punya pemahaman kitab suci, benar juga ya, kenapa Tuhan dia dibunuh, ya? Tapi kalau kita membaca kitab suci,
wah ini luar biasa. Tuhan yang gue sembah ini Tuhan yang hidup. Ya kan? Kenapa saya bilang Tuhan yang hidup tadi? Dari pembacaan kitab suci, sehingga saya tahu dia membuktikan bahwa Tuhan yang hidup itu benar-benar ditembak, dimati, dia hidup. Halo, ada nggak bilangnya Tuhanku, Tuhan aku ini Tuhan yang hidup? Halo, Ada. di mana? Bilangan 14 ayat 21, coba baca. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Yahweh memenuhi seluruh bumi. 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Yahweh, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan. Yang ngomong itu Mose atau Tuhan Yahweh sendiri? Tuhan Yahweh. Aku ini yang hidup, kita buktikan dia hidup. Kita tahu dari mana? Ayo. Sampai mati dan bangkit. Dia membuktikan betul-betul bahwa dia adalah Tuhan yang hidup itu melalui namanya kematian. Akhirnya dia bangkit, dia mengatakan bahwa aku ini hidup. Dia ngomong aku ini hidup, ada nggak katanya? Baca Yesaya 1 ayatnya 17-18. Baca kitab suci, belajar sendiri. Baca cepetan. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah Wahyu 1 ayat 17-18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Terus Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. jadi dia mengatakan bahwa dia adalah hidup. Akulah yang awal dan aku itu sudah dinubuatan kah? Sudah. Nubuatan dari mana? Yesaya 44 ayatnya A. Aku awal itu. Halo. Akulah yang awal dan aku itu nubuatan dari Yesaya. Ya. Itulah yang namanya tadi ini. Kalau dia tidak hidup, bukan namanya Tuhan yang hidup. Belajar bertiga. Datang ibadah itu jangan ngang-ngang. Harus bersemangat. Ya. Karena perlu sekali saudara. Tidak pernah ada di luar sana. Di sana bla 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 bla, karena khotbahnya mereka itu hanya setengah jam. Ya. Kalau namanya 1 jam sudah mulai ngantuk saudara. Akhirnya apa? Dia dari rumah dia bawa tidurnya tempat ibadahnya. Sudah salah namanya hari ibadahnya sampai sana yang Tuhan itu disuruh tidur nggak? Tidak. Bikin mata bangsa ini tidur. Bikinlah mata ini bangsa ini tertidur. Supaya dia tertidur, supaya dia tidak ngerti kebenaran. Kalau ada tidur-tidurmu itu lawan. Tiap lu baca kitab suci ada lawan-lawan. Lu baca kitab suci, kan dari situlah imanmu akan timbul. Amin gak saudara? Ya. Sangat jelas loh Yeremia. Makanya saya dari awal itu saya baca, kalau baca namanya Yesaya, baca Yeremia ini ya. Baca Yeskiel. Ya. Makanya Yeskiel sana kan namanya Tegar Tengkuk, kepala batu. Gitu. Memang bangsa ini luar biasa sekali. Dia lebih suka namanya perintah manusia daripada perintahku, katanya. Lebih suka namanya perintah. Coba baca Yeskiel 5 ayat 7. Sebab itu beginilah firman Tuhan Yahweh, oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang di sekitarmu dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku
Dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Sekarang yang kau lihat, sekarang yang kamu saksikan itu perintah Tuhan atau perintah bangsa-bangsa? Bangsa-bangsa. Kalau kau diajak itu namanya minggu, jangan kau mau. Karena ini bukan perintah Tuhan. Mereka mati-matian dari mimbar ini. Mereka sekolah yang tinggi-tinggi supaya tetap permanen yang bikinan sendiri ini. Ini adalah perintah bangsa-bangsa. Perintah Tuhan di dalam tidak pernah itu supaya nama ini lu tinggalkan. Perintahnya dia itu harus kau ingat nama yang membawa engkau dari Israel itu, yang bernama ya sekarang mereka berusaha dan lain sebagai bahwa namanya YHWH itu YOTHWH itu bukan bacaan namanya Yahweh. Mereka coba-coba mereka mempelintir ini saudara. Kalau mereka sudah pelintir seperti itu, taruhannya namanya mati saudara. Ya. Saya mengatakan ini kalau saya tidak membuktikan itu, ya, melalui namanya kesaksian saya sudah bertahun-tahun itu. Dari tahun 2000 itu sampai saya bicara ini tidak pernah saya minum obat satu biji pun, tidak pernah saya berurusan dengan dokter. Kalaupun saya berurusan dokter dan kemarin ini zaman pandemi ini, ya, karena namanya anjuran pemerintah saudara. Ya. Apakah ada nggak tertulis di dalam harus kamu patuh pemerintah? Halo? Ada. Ya? Kalau engkau baca Roma di sana. Harus kita taat pemerintah saudara. Yang saya taat itu adalah pemerintah. Bukan saya takut namanya corona. Tidak pernah corona itu mematikanku karena ada janjinya. Tidak pernah aku akan mondar-mandir rumah sakit itu. Karena sudah ada jamin kalau engkau dengarkan baik-baik penyakit apapun tidak akan menimpamu. Tidak akan menimpamu. Saya membuktikan itu selama 21 tahun saudara. Sebelumnya saya keluarkan uang nggak juta-jutaan. Juta-jutaan. Anak saya ini 2, satu laki, satu perempuan. Di Jakarta itu nggak mungkin loh masuk rumah sakit yang kecil sembuh, kecuali namanya Medistra saudara. Jadi kedua anak saya ini dulunya bawa ke rumah sakit mama capek benar-benar dia nggak pernah sembuh, sakit lagi. Tapi kalau bawa namanya Medistra sana, nggak banyak obat, tepuk-tepuk sana kan sembuh. Habis itu masuk lagi saudara, bawa lagi. Coba bayangkan saja, dari tahun 2000 itulah Tuhan betul-betul menyingkapkan, dari situlah betul-betul imanku teguh. Pada waktu saya menghadap seperti iman, ada tantangan nggak? Luar biasa tantangannya. Luar biasa tantangannya saudara. Sakit makin menjadi-jadi sama saya. Pada waktu sakit menjadi-jadi itu imanku gugur, tidak pernah akan gugur. Kau dengar baik-baik, iblis tidak akan tunduk sama engkau. Melalui anakku sudah menggigil, anakku ini sudah menggigil, ini benar-benar sudah penglihatan, sudah sudah melantur dan lain sebagainya. Saya tantang ini, kau dengar baik-baik, iblis saya tidak pernah akan tunduk. Sampai mati pun anak ini di tanganku saya tidak akan tunduk. Tapi saya punya Tuhan Yahweh. Dialah yang menyelamatkan anakku itu. Saya tantang itu. Benar nggak terjadi kamu mujizat? Benar saudara, luar biasa. Yang dia coba-coba ini untuk mengambil anak perempuan saudara. Anak perempuan itu adalah belahan jiwaku. Coba kalau misalnya anakku mati misalkan itu, bapaknya siap mati pun. Ada nggak dalam kitab suci itu seorang bapak menyayang? Kita lihat namanya Yakob itu. Coba pada waktu Yosef itu dijual ke Israel sana dengan saudara-saudara itu bertahun-tahun dia berkabung. Adiknya Yosef siapa namanya? Coba Benyamin sendiri pun ini sudah punya anak, sudah dewasa. Tidak boleh anakku ini pergi. Aku takut nanti anakku sana kalau apa-apa di jalan mati. Begitu sayang kepada anak saya pun demikian. Makanya kalau iblis itu menguji sama kita, pasti yang diuji itu yang kita sayang saudara. Makanya saya belajar seorang tokoh namanya Iyov.
Saya belajar dengan Iyob, saudara. Iyob ini, saudara, dengan saya itu nggak sebanding, saudara. Luar biasa namanya, tokoh besar ini. Ya, hartanya habis, anaknya habis, tapi dia bertahan, saudara. Bukan yang baik saja kita terima, tapi yang jelek pun juga harus terima. Akhirnya apa? Iyob tidak bersalah. Dia bertahan. Akhirnya kena tubuhnya sendiri dengan penyakit kulitnya, kanker kulitnya. Dia bertahan terus di situ. Akhirnya dia jadi pemenang. Dari situlah imanku makin besar, saudara. Dari situlah saya akan membaca dan membaca. Saya tidak kena siang malam lagi. Sehingga sampai saya bicara ini sudah 145 kali saya baca kitab suci ini. Ya. Apakah saya baca kitab suci ini berdampak? Sangat berdampak, saudara. Ya. Ya, makanya saya mengatakan dari dulu, ya, saya seperti saya ini, saudara, seorang temperamen tinggi, saudara. Ya, kalau sudah saya marah itu pun saya marah itu, siapapun engkau saya tidak pernah takut. Makanya saya bilang saya sudah jelajahi seluruh Indonesia. Saya cari uang, ya, berdampak semuanya, saudara. Ya, apa yang saya tidak lakukan dulu, mau gele iya, mau sabu iya. Perempuan pun mana pun seluruh DKI ini pun dari diskotik yang satu sudah banyak perempuan yang telanjang itu tidak merasa berdosa dari tahun 2000. Itulah Tuhan mengambilku. Ya. Bukan mengambil ujuk-ujuk langsung saja di sini di mimbar, saudara. Saya baca setiap hari. Ya. Baca namanya Kejadian Wahyu itu berulang-ulang. Dari situlah saya sadar betul. Dari situlah dulu benar-benar saya berlutut kepada istri saya. Saya minta ampun, saya minta maaf. Kan begitu kan? Coba. Karena ada sesuatu di dalam ini yang mendorong, ya, sehingga saya jadi begini, saudara. Saya berkhotbah namanya karbitan. Saya belajar kitab suci dengan dasar itulah saya sampaikan kebenaran ini. Bukan untuk mengorek-ngorek namanya kantong orang. Ya, enggak seperti di luar sana. Ya, tapi saya mau sampaikan kebenaran. Ini loh ada pasangan, ini loh ada ayatnya. Nanti lo mau terima tidak terima itu urusanmu. Ya, yang paling penting setiap saat khotbah itu bacalah kitab suci ini. Kalau engkau tidak baca kitab suci ini, tunggu kematian. Ya, buktinya sekarang kan mondar mandir ke rumah sakit. Kalaupun dulu begitu juga, pun obat apa saja saya makan, tapi tidak, tetap saja. Ya, coba waktu saya beriman bahwa Yahweh lah yang datang di bumi ini, yang jadi manusia, dia adalah Yahweh itu. Apa yang terjadi 21 tahun? Coba umurku 60-an tahun. Ya, coba sekarang cari deh kakek-kakek seperti saya ini, kita uji lari. Ya toh? Misalnya uji lari dah, atau paling tidak kita naik ke ring tinju, kita berkelahi di situ, fight di situ, ya. Biarpun saya ini yang namanya 60 tahun ini, itu pun masih bisa lawan yang 40 tahun. Ya, apalagi 60 tahun, tonjok sekali pun mungkin udah tidur kan. Ya, 60 tahunan ini umurku sekarang ini, tenagaku masih namanya 17 tahun, saudara. Ya, ya, begitulah yang dia saksikan oleh namanya siapa? Kaleb. Ben Yefune, saudara. Weh, dulu ingatlah Yosua bin Nun. Waktu saya bicara dengan Moses kan umurku 40 tahun, sekarang 80 tahun seperti dulu. Saya pun juga demikian, saudara. Kenapa saya ini sehat-sehat dan tidak pernah sakit-sakit lagi? Karena ada roh Tuhan. Karena kita adalah baiknya Tuhan. Kalau baiknya Tuhan akan dia jaga rumah itu. Tidak mungkin baiknya Tuhan digerog sampai mati. Yang paling miris loh, saudara, anak-anak saya, anak saudara saya datang di sini, ya. Coba bayangkan aja itu payudaranya. Sampai saya sedih, saya nangis betul-betul kan, saya di bawah dia perlihatkan payudara. Coba, masa sih baiknya Tuhan sampai seperti itu, sampai mati dengan payudaranya tadi. Sudah dicabut payudara ini, sudah nggak ada lagi, sudah ada dicabut, mati. Ya. Kita ngomong setiap hari, saya ini adalah baiknya Tuhan. Kok bisa seperti itu? Kenapa seperti itu? Karena ada yang bermasalah. Sakit itu karena apa? Halo?
Sakit itu karena dosa. Ada tulisan enggak? Di mana? Ya. Mazmur 107 ayat 17 baca. Mazmur 107 ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Dosa itu apa? Pelanggaran. Karena kau melanggar hukum artinya penyakit. Berikan kepada penyakit pada mereka, ada nggak? Berapa? Ayat berapa? Ulangan 7 ayatnya 15 baca. Supaya kau belajar. Yahweh akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Misraim itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Dia mendatangkan yang membenci engkau. Itu bukan karangan saya, ya, bukan karangan saya. Makanya saya bilang tadi, namanya tabib itu rumah sakit salah nggak? Tidak salah, gitu. Tapi kalau saya ini yang mengenal namanya Tuhan Yahweh, kan nggak akan mau. Bukan sekarang loh ya, dari awal dulu, dari awal waktu saya kerja, ya dengar saudara ya, waktu saya kerja dulu, yang lain semua kelas 1, yang teman-teman semua deh, manajernya sampai yang paling bawah itu kan ada yang kelas 1, ada yang kelas 2 lah, kelas 2 lah, kan gitu. Saya VIP, gitu. Coba bayangkan saja ini saya dulu VIP, saudara. Apakah nggak cemburu dalam kantor? Wih, kenapa dia VIP sendiri? Saya bilang ini saya orang cari uang. Coba yang lain kecuali direkturnya lah yang VIP kan, yang lain kan kelas 1 lah kan begitu. Saya sendiri VIP. VIP-nya mana dulu saya? MMC, saudara. Di Jakarta itu rumah sakit saya dulu di MMC. Ya. Jadi kalau kantong-kantong Anda ini masuk di MMC itu nggak kuat dulunya, ya. Karena dulu nggak ada BPJS, bayar namanya. Jadi saya dulu itu rumah sakit saya MMC. Makanya pada waktu saya sakit dulu masuk di MMC, coba saya ini bukan seorang dokter, bukan dokter sekuler, bukan S1. Saya ini hanya anak STM, tapi rumah sakit saya namanya VIP. Coba bayangkan aja saudara, mikir sendiri, ya. Kenapa seperti itu? Saya punya skill saudara, saya punya kemampuan saudara. Kemampuan dari mana? Halo, saya membaca namanya buku saudara. Saya kerja di teknik saudara, alat berat itu saya pelajari namanya buku-buku alat berat saudara, ya. Sehingga pada waktu rumah sakit itu teman-teman yang lain kelas 1, saya namanya VIP. Nah, apakah bosnya dia protes? Tidak saudara, diam. Nah, makanya pada waktu saya sakit masuklah VIP, super mewah. Enak kan? Coba. Kenapa seperti itu? Karena saya belajar. Saya tidak mau sama dengan orang lain. Ilmu sekuler itu saya pelajari, sekalipun saya tidak sarjana, ya. Tapi saya lawan namanya sarjana, saudara. Saya tiap hari bicara dengan sarjana. Gitu? Yang tidak tahu itu dianggap sama-sama sarjana, saudara. Kenapa seperti itu? Karena saya pengalaman praktek maupun teori kan, teori melalui buku-buku saya pelajari. Praktek, boy, saya ini kan dari awal, saudara, jadi muntir. Coba kan, akhirnya saya jadi muntir. Awalnya saya ini kan dari gembala benar di Sumba sana, petani, iya. Bicara namanya petani, oh tanya di sini orangnya. Gembala beneran itu tanya sama saya. Ya, masalah ilmu teknik tanya sama saya. Nah sekarang kalau mau tanya namanya ilmu kerohaniannya, tanya saya juga. Coba tanya deh Ibu Ana lulusan mana? Dari Undip kan begitu. Ya. Terus kalau ditanya Ibu Ana gurumu apa rohanimu siapa? Pasti bilangnya namanya suami saya namanya Tarawatu, saudara. Pasti dia mengaku. Ya. Dia mengaku bahwa dia adalah guru saya. Ya. Paling Bu Ana ini, woi pintar saudara, SMA katanya dia langsung loncat kelas, gitu. Waktu Undip sana kan namanya lulusan terbaik gitu loh. Tapi kalau ditanya sekarang ini gurunya dia bukan dari STH, ya, gurunya dia adalah STM,
Coba anak STM yang baca namanya sampai 145 kali berjalan sampai 146. Sebelum saya mati paling tidak 200 kali nanti deh. Tidak perlu lebih, bila perlu lebih. Saya inginkan sampai 300 kali lah. Kalaupun mati ya sudah mati. Matinya kapan? Lalu umur berapa? 70 kalau kuat 80 tahun. Dan kalau umur 80 tahun paling tidak kan 300 kali bisa habis. Ya, pasti. Artinya 300 kali dah dari kejadian sampai wahyu. Modalku kan itu saja. Di surga itu kan nggak ada. Modalmu apa? Modalmu hanya dia tanya nggak nanti pada waktu datang, lu sekolah di mana gitu, doktor atau apa, dia tanya nggak? Tidak pernah nanya itu. Yang dia tanya apa? Karena engkau yang melakukan yang paling hina ini sudah melakukan kepadaku. Maksudnya melakukan kehina itu sampaikan yang hina itu yang benar, urus juga lah yang hina, gitu loh. Jangan dari mimbar ini sudah pakai dasi, sudah ngeruk namanya perpuluhan orang, tapi tidak urus namanya orang miskin. Mana dia ributin beli sepatunya yang mahal-mahal, dasinya mahal-mahal, kan begitu kan? Kalau saya dari dulu beli namanya yang mahal-mahal kan dari keringat saya, sekuler, ya saya punya dasi jas, ya naiknya Pajero, naiknya namanya Touring, kan begitu kan? Saya cari uang, ya. Makanya saya bilang dulu di perusahaan itu saya dibedakan, beda orang lain, ya. Saya tidak mau deh bos, kalau saya namanya kelas 1 saya nggak bisa, karena kelas 1 2 orang, kalau dia samping saya dia batuk-batuk nggak makan, ya, makanya saya harus VIP, kan begitu kan? Kalau tidak mau udah deh, saya nggak mau udah itu. Saya cari uang, kan gitu kan. Bos itu manggut-manggut, saudara. Dia tahu betul-betul di perusahaan ini. Sekalipun saya namanya tidak sarjana, dia tahu betul-betul yang punya kemampuan di dalam tahu, saudara. Ya, begitu juga di surga di sana, gitu. Di surga itu dia tidak pernah dia butuh sekolah di luar negeri. Dia tidak butuh itu. Justru yang keluar negeri ini, yang punya titel ini yang membunuh, gitu. Oleh karena itu marilah saya akan ajak kepada saudara ini, jemaat pendengar, marilah engkau baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, begitu kan? Sekarang ini namanya Dela ini udah mulai baca kitab suci, bacalah terus Dela. Bekali kehidupanmu engkau bagikan nanti kepada keluargamu, karena dari situlah imanmu, ya, pengetahuanmu dari situ. Kalau engkau baca kitab suci berurutan dari Kejadian sampai Wahyu, pasti engkau ketemukan kebahagiaan ini. Pasti engkau akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi kalau engkau tidak pernah nyinggung, senggol ini nama kitab suci, kalau harapkan dari mimbar ini, maka engkau tidak akan dapat apa-apa. Kematian itu yang kekal itu akan peroleh. Tapi kalau engkau baca kitab suci tadi ini dengan benar dan baik, dan engkau lakukan apa yang diperintahkan Tuhan, saya jamin betul-betul itu akan masuk dalam kerajaan surga. Harus engkau tahu betul-betul siapa ini yang disalibkan, siapa yang jadi manusia ini, ya. Tidak lain tidak bukan adalah dia adalah Yahweh itu sendiri, karena perkataannya dia sendiri sebagai penutup ini, ya. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh itu mati dalam dosamu, coba kau baca sekarang namanya ini, kan saya ulang-ulang ini supaya kenapa ulang-ulang, supaya tertanam di hatimu. Yohanan 8 ayat 24. Silakan Dela lu baca keras. Yohanan 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kalau engkau tidak percaya bahwa akulah Yahweh itu sendiri pun mati dalam dosamu. Supaya engkau lebih mantap lagi itu, makanya engkau harus cari benang merahnya, saudara, ya. Bukan hanya dari situ saja, makanya engkau belajar dari Kejadian sampai Wahyu supaya lebih mantap lagi bahwa dia ada Yahweh-nya, kan harus ada benang merahnya. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita